Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan membahas tentang state management, khususnya menggunakan Redux. Oke, seperti yang saya tadi bilang, Redux gitu ya, itu eh, berfungsi atau digunakan untuk eh, menghandle gitu ya, state-state yang ada di React. Sebenarnya Redux ini nggak cuma digunakan di React, tapi dia juga bisa digunakan di yang lain ya. Jadi seperti Angular, Vue.js, dan lain sebagainya. Itu Redux ini bisa digunakan di banyak framework gitu ya, atau mungkin itu di banyak tempat lah. Nah, salah satunya itu di React gitu ya. Nah, di React ini Redux ya salah satu state management yang cukup populer lah gitu ya, yang sampai saat ini yang paling banyak digunakan gitu ya. Sebenarnya mungkin ada banyak lagi gitu ya, yang state management yang ada seperti MobX dan lain-lain. Dan mungkin kita juga hanya cukup menggunakan konteks API yang kemarin kita pelajari, dan ketika state itu menjadi cukup kompleks gitu ya, misalkan baru kita menggunakan Redux. Tapi di contoh ini saya hanya menggunakan contoh yang state-nya nggak kompleks ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ketika state-nya semakin kompleks. Ya kurang lebih juga seperti itu gitu, handlingnya gitu ya. Dan Redux ini juga apa namanya, implementasinya itu agak sedikit berbeda untuk class dan function, function komponen. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menghandling Redux ini mengimplementasikan Redux ini di kelas gitu ya. Oke, pada contoh ini eh, terlihat ya di sini teman-teman, bahwa saya membuat suatu aplikasi untuk to-do list gitu ya. Jadi ada title gitu, to-do list, terus ada form untuk menambahkan to-do listnya. Ini saya menggunakan uncontrol komponen. Nah, jadi sebenarnya penulisan ref gitu ya, itu nggak harus di constructor. Jadi bisa di sini gitu ya, karena toh di sini kita menuliskan suatu variabel di sini tuh dia akan menjadi this gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita akses, caranya itu adalah this.state, seperti itu, this.state. Dan ini pun sama gitu ya. Kita bisa membuat suatu property di sini, to do ref sama dengan react.createRef gitu ya. Terus kita aksesnya dengan cara this.toDoRef. Jadi boleh ya kayak gini. Nah, bisa ya biar simple aja. Terus kita handling si apa namanya, penambahan to do yang baru, yaitu handle new to do. Dengan handle new to do ini, yang pertama kita clone dulu. Kenapa? Karena array itu kan ya kalau langsung gitu ya, this.state.todo.push misalkan, terus langsung array yang to do yang baru gitu, itu kurang, ya mungkin bisa kali ya, tapi eh sepengalaman saya gitu ya, itu performanya pasti ada bug dan sebagainya yang nggak tahu, coba saja ya gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, menurut saya sih kurang best practice gitu ya. Kita coba saja. Kalau misalkan langsung tanpa ada this.stat gimana? Ini saya komen.
Nah, tidak bisa gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin state-nya berubah gitu ya. Mungkin state-nya berubah. Tuh, state-nya berubah. State-nya tuh berubah. Tapi kenapa nggak muncul di sini? Karena gini, karena apa yang teman-teman lakukan di this.setState gitu ya, di this.setState ini dia akan merubah state di React komponen ya, dan dia akan memanggil render kembali. Dan ketika dia memanggil render kembali dan mengolah state yang ada di React komponen tersebut, yaitu to do ini, maka dia akan membaca ada perubahan state dan dia akan mengenali bahwa di sini ada list gitu. Karena kan tuduhnya beda gitu ya. Tuduhnya tuh udah beda seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi gitu ya, itu hanya secara apa ya? Imperatif mungkin yang disebutnya. Secara imperatif saja gitu ya. Bahwa tuduh itu udah ditambah loh gitu, kayak gitu. Memang tuduh udah ditambah seperti ini kayak gini. Tapi dia ya secara imperatif saja gitu. Kalau misalkan deklaratif ke apa namanya komponen ya, dia tidak berjalan gitu ya. Maka perlu ada di set state gitu. Dan di set state itu memerlukan to do yang baru gitu ya, to do yang baru. Boleh nggak ya seperti ini? Ya boleh sebenarnya biar ada lebih cara yang lebih apa namanya, lebih praktis gitu ya. Nggak usah to do clone gitu ya. Seperti ini juga boleh gitu ya. Tapi saya kenapa membedakan nama variabelnya itu biar tahu ini tuh lagi nge-clone gitu ya. Nah, ini ada proses clone teman-teman. Proses clone itu seperti ini. Jadi clone itu mengcopy gitu ya, array yang ada gitu ya ke suatu variabel baru yang memiliki array yang sama gitu ya. Itu proses copy lah gitu. Proses clone. Dan gunanya clone ya seperti tadi gitu ya. Kenapa nggak langsung push tadi bekerja gitu ya, push tapi nggak berefek ke DOM-nya gitu ya, karena harus dipanggil di state-nya agar terdeteksi nih ada perubahan state. Oke teman-teman, seperti itu ya. Terus ya ini untuk ketika kita klik enter itu si keyboard gitu ya, itu nggak merefresh kembali si page-nya, dan ini untuk handling agar kosong kembali ketika sudah di enter, udah digunakan semua ini, apa udah ditambahkan. Oke, seperti itu kurang lebih penjelasannya si aplikasi ini. Dan selanjutnya kita masuk lagi kembali ke Redux ya. Jadi Redux itu adalah state management. Ya. State management. Redux itu adalah state management yang dimana dia mempunyai konsep gitu ya. Konsepnya itu pertama ya, pertama kita perlu ada yang namanya store gitu ya. Ada yang namanya store. Nah, oh ya sebelumnya sorry. Jadi gini, si Redux ini kan dia adalah state management, dia akan memanage state gitu ya. Nah, kalau kita membuat state seperti ini kan berarti kan ini adalah state lokal gitu ya. Membuat state seperti ini adalah state lokal yang ada di komponen ini saja gitu ya. Nah, ketika kita ingin membuat state
yang dimana dia digunakan di banyak tempat, di komponen-komponen lain maksudnya. Nah, kita bisa menggunakan cara yang paling mungkin ya itu primitif banget lah gitu ya. Itu dengan apa namanya passing gitu ya, passing melalui prop gitu ya. Jadi kita kirim data itu melalui prop gitu ya ke semua chill sampai nyampe ke chill yang kita maksud dan baru diolah gitu ya. Jadi kita bisa secara seperti itu. Jadi kita apa namanya sampaikan si data gitu ya itu melalui step si parent-parentnya itu dan kita olah dan kita sampaikan ke child yang kita tuju. Oke, seperti itu. Itu yang cara primitif. Terus cara kedua tadi kita udah belajar tentang konteks API. Konteks API itu ya dia global state. Jadi nggak perlu kita passing melalui props. Kita sudah langsung dapatkan state yang kita maksud di semua komponen yang kita inginkan. Asal kita provide gitu ya melalui provider di apa namanya top level di apa namanya yang paling atas gitu ya, paling komponen yang paling atas, yang paling parent gitu disebutnya. Uh, gitu. Nah, tapi kekurangannya ya tadi ya konteks API mungkin perform gitu ya ketika kita handling state yang nggak terlalu kompleks. Tapi apa nih gitu solusinya ketika state itu kompleks gitu ya? Ya muncullah Redux gitu, Redux ini. Jadi sebenarnya nggak coba Redux tapi ada state management yang lain, MobX dan sebagainya. Tapi Redux salah satu opsinya gitu. Nah, konsepnya Redux ini akan membuat suatu store. Store ini apa? Store ini dia tuh kayak ya dari namanya gitu ya. Dia tuh kayak sumur gitu ya. Dia tuh kayak sumur. Sumur apa? Sumur semua, enggak semuanya juga sih. Bisa kayak sumur stat gitu ya. Semua ya semua juga bisa. Semua stat. Jadi semua stat global. Jadi stat global yang nggak cuma dipakai di satu komponen. Kalau misalkan state itu dipakai cuma satu komponen ya jangan dijadiin global ya. Terlalu boros gitu ya. Jadi cukup state yang ini ini state global ini dipakai banyak komponen berarti dia harus menggunakan Redux atau konteks API gitu ya solusinya. Nah, semua state global gitu ya itu ditampung di namanya store gitu ya. Store ini untuk menampung semua gitu ya. State global ini dijadi satu tempat kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya action. Action ini gitu ya. Dia itu ya seperti namanya. Dia itu adalah ya apa ya namanya ya. Oke, sebelumnya kita jelaskan ada namanya dispatch dulu deh. Dispatch. Nah, kalau dispatch gitu ya, itu dia akan memilih action mana gitu ya. Action mana yang akan dieksekusi gitu ya. Dispatch itu seperti itu. Jadi sumur adalah store adalah sumur semua state global dispatch ini.
yang akan memilih gitu ya. Action apa yang akan dieksekusi. Nah, kalau action itu adalah type gitu ya, type eksekusinya gitu. Jadi maksudnya type eksekusi itu ya yang mana nih gitu ya. Jadi action itu ya seperti namanya aja lah, aksi gitu ya. Aksi gitu ya. Apa tindakan gitu. Oh ya tindakan gitu ya. Tindakan apa nih gitu ya. Tindakan apa? Tindakan yang seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita dispatch action yang type-nya ini gitu. Nah, dia akan mengeksekusi apa si action itu. Nah, ada lagi reducer gitu ya. Reducer. Nah, si reducer ini gitu ya. Dia ya kan tadi kan action itu kan nanya type-nya ya, yang seperti apa gitu. Dan kalau reducer itu gitu ya adalah eksekusinya. Eksekusinya artinya dia itu merupakan suatu apa ya function ya dia dan dia logiknya ada di sana gitu ketika sudah tahu actionnya apa type-nya apa dan di reducer ini dia kumpulan-kumpulan eksekusinya gitu ya misalkan add to do oh berarti logiknya sama seperti ini misalkan seperti itu reducer jadi dia lebih ke arah logiknya gitu ya. Jadi kita punya store itu adalah sumbernya, dispatch itu kita memilih action apa, dan action ya tadi gitu merupakan suatu type yang apa di state management ini apa di eksekusi gitu ya. Dan kalau misalkan reducer itu adalah eksekusinya gitu, adalah logiknya gimana cara misalkan action adalah add gitu ya, add artinya kan nambah gitu ya. Kalau actionnya add berarti reducernya ya tadi gitu ya. Pertama kita nyiptain clone-nya dulu, terus kita terima nih apa yang mau ditambah, dan selanjutnya di state tersebut kita tambahkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah langsung saja. Oh iya satu lagi provider. Provider itu dia ya ini ya yang memprovide gitu ya. Provide state ke React komponen gitu ya. Tuh seperti itu. Oke, oh ya, kita coba ya ini apakah jalan atau enggak aplikasi kita. Jalan ya. Ini kenapa ada error kayak gini? Karena saya nggak memakai key-nya. Saya lupa. Nah, jangan lupa pakai key ya teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama gitu ya, yang kita lakukan otomatis gitu ya, adalah menginstal si Redux karena kan dia kan third party library, jadi dia bukan built-in di React, dia apa library tambahan, apa library dari luar gitu ya, third party. Yang pertama kita install, saya pakai yarn, jadi kalau misalkan teman-teman pakai npm tinggal npm install apa gitu ya, install Redux, terus kan kita banyak yang kita install, ada Redux-nya, ada React Redux, seperti itu. Dan kalau misalkan saya pakai yarn add Redux dan React Redux. Oke, nah sebenarnya apa sih gitu ya? Ini ada Redux, ada React Redux. Nah kalau Redux, kan saya tadi bilang bahwa si Redux ini dipakai di banyak framework.
Angular, Vue.js, dan lain sebagainya mungkin. Nah, artinya apa ya? Artinya dia tuh nggak cuma dikhususkan untuk React gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pakai Redux ini doang juga sebenarnya bisa gitu ya. Sebenarnya bisa. Tapi ya bakal ada banyak penyesuaian-penyesuaian dan itu mungkin panjang gitu ya. Makanya ada library lain namanya React Redux. React Redux ini meluap semua keperluan teman-teman di Redux yang akan diimplementasikan di React gitu ya. Jadi React Redux itu wrapper saja yang membungkus semua keperluan itu menjadi lebih sederhana gitu ya implementasinya di React ini. Oke. Oke. Ya, kita close. Oke. Selanjutnya itu pada dua. Saya hapus dulu yang ini. Ini saya menginsalnya di luar ya. Oh iya benar, saya menginsalnya di luar. Pastikan menginsalnya itu di directory project teman-teman. Jangan sampai dia misalnya di tempat lain. Oke, saya ulangi. Redux, React, Redux. Dan ketika sudah terinstall, dia akan muncul di sini Redux dan React Redux di sini. Nah, muncul. Jadi sudah pasti gitu ya, sudah dipastikan terinstall. Oke. Yang pertama itu kita membuat providernya. Nah, providernya itu kita bisa ambil di React Redux. Providernya ini. Dan ini kita ganti saja nggak apa-apa. Provider, terus store gitu ya. Nah, ini nanti kita buat variable store ini. Jadi apa kayak gini dulu nanti kita buat. Terus kita create store dari Redux gitu ya. Ini create store, oke. Okay. Dan nanti kita butuh yang namanya, ini saya taruh bawah aja deh biar kelihatan yang keperluan Redux nih. Ini terus kita impor, kita buat reducer from, misalkan nanti kita bikin deh reducer gitu ya, reducer. Karena reducer itu bisa banyak, jadi kita tambahin S aja ya. Itu artinya mengindikasikan bahwa reducer itu multi gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membuat suatu variable namanya store yang sudah kita janjikan akan dibuat ya.
itu kita panggil di create store-nya untuk membuat suatu store, dan kita pakai reducernya seperti itu ya teman-teman. Oke, dan kita buat, karena kita sudah janji untuk membuat suatu folder reducer, kita buat folder reducernya. Oke, baterai saya warning, bentar. Nah, oke. Seperti itu, kita coba buat reducers. Oke. Dan isinya gitu ya, isinya ini ada beberapa apa namanya, reducer sebenarnya gitu ya. Tapi kita kan ya pakai satu dulu aja lah. Mungkin teman-teman ingin menambahkan stat-stat lain juga boleh gitu ya. Artinya kita tambahkan reducernya. Reducer to do JS gitu ya. Karena kan kita statnya itu to do gitu ya. Nah, reducer itu isinya apa? Tadi saya bilang isinya adalah suatu function. Suatu function. Jadi const to do gini misalkan. Terus ini state-nya, state ini adalah state inisialnya. Jadi kan state to do itu kan dia apa, array gitu ya, array kosong gitu ya. Karena ini kalau misalnya kita lihat di sini juga ya sama ya, kita juga menginisiasinya dengan array kosong. Gitu. Nah, di sini adalah action-nya. Di sini adalah action-nya. Jadi action tuh apa sih gitu? Action tuh dia objek, dia tuh objek yang memiliki type dan dia memiliki properti yang lain gitu. Tapi yang paling yang penting adalah dia harus memiliki suatu type-nya apa gitu ya. Sisanya itu entah itu data, entah itu identifier dan sebagainya, itu bebas gitu ya. Dan itu nanti akan dipanggil gitu ya, apa apa ya, ditaruh di dispatch nantinya gitu ya. Ini teman-teman abstrak ini sebenarnya. Tapi coba ngalur aja dulu gitu ya, ngalur gitu. Jangan diambil pusing dulu. Nah, di sini yang kita taruh itu adalah action type-nya. Dan yang kita handling kan baru add to do ya. Buat delete dan sebagainya kan kita belum ya. Dan mungkin ya satu dulu aja gitu, add to do aja. Kalau misalnya teman-teman mau nambah lagi suatu logic ya, misalkan remove to do ya boleh, tinggal tambahin aja di sini gitu ya. Tinggal tambahin di sini remove to do gitu. Kita satu dulu aja biar nggak terlalu banyak ya. Selanjutnya adalah step. Nah, kenapa? Karena ini kan mengembalikan suatu ini ya, suatu apa namanya, bisa sih pakai di clone dulu dan sebagainya, boleh. Tapi kalau misalkan buat nge-push, ini kan pengennya nge-push gitu ya, push ke apa namanya, state yang lama gitu ya. Jadi ada apa elemen baru di state yang lama itu gitu. Caranya begini juga boleh gitu. Ini best practice banget kayak gini, dan lebih cepat kan kita nambahnya. Terus selanjutnya apa? Action dot misalkan apa ya? To do gitu ya, misalkan action dot to do. Jadi kita ini nge-return apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman bingung gitu ya, ini sebenarnya nge-return apa sih gitu ya. Dia itu nge-return state yang baru gitu ya teman-teman.
Jadi dia itu akan mereturn state yang baru. Jadi pertama di sini juga ada handling, silahkan gitu ya. Entah itu di clone, di copy, diapain, bebas gitu ya. Yang penting adalah gitu ya, setiap case-nya itu dia harus mereturn suatu state yang baru gitu ya. Nah, terus default-nya apa? Default-nya adalah dia mereturn state yang lama. Karena apa? Karena tudus ini dia harus nge-return sesuatu. Apa nih yang di-return? Return adalah state-nya. Kalau misalkan ada suatu mutasi-mutasi yang dimana dia type-nya apa gitu ya, ya udah return yang baru gitu ya. Ini penting nggak perlu break. Ya udah langsung return yang baru apa. Gitu. Kalau misalkan nggak ada mutasinya, maksudnya milih action type-nya apa ini nggak ada gitu ya. Ya udah berarti kan by default-nya apa gitu. By default-nya berarti ya artinya nge-return si state-nya. Oke, gitu ya. Terus kita export. Nah, exportnya default. Seperti itu. Ya, oke. Nah, terus selanjutnya kita buat file index agar kita nggak perlu nulis reducer slash to do. Karena ke depan reducer tuh banyak ya. Jadi ada todo.js, ada misalkan ya apapun set yang teman-teman punya gitu ya. Misalkan to do, entah itu counter, entah itu apa, bebas gitu ya. Nah, di sini kita panggil yang namanya combine reducer gitu ya dari Redux. Dari Redux. Combine reducer. Dan nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya reducer banyak, caranya atau dengan combine reducer. Jadi di combine reducernya. Oke. Terus import to-dos to do dan export default combine reducer to-dos. Nah, kalau misalkan teman-teman punya reducer lagi gitu, misalkan reducernya apa? Counter gitu ya. Counter di sini adalah counters gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya reducer lain, maka tinggal ditambahkan di sini counters. Seperti itu teman-teman. Dan lain-lain gitu ya, kalau misalkan teman-teman punya reducer yang lain. Kita satu, jadi ya udah kayak gini juga cukup gitu ya. Oke teman-teman. Oke. Nah, ini sudah. Oke, reducer juga sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang implementasinya di komponennya. Nah, implementasinya di komponen ini kita agak merubah sedikit gitu ya, agak merubah sedikit. Yaitu kita memakai yang namanya connect dari React Redux. Ini kita memakai connect. Connect ini saya lupa namanya currying gitu ya. Gimana nyebutinnya saya bingung. Jadi
Ya kalau nggak salah querying namanya. Querying. Jadi querying tuh teman-teman gitu ya mempunyai suatu function di mana dia akan nge-return function nih, ya kan? Dia akan nge-return function dan contoh misalnya kayak gini. Fungsi satu gitu ya. Fungsi satu paramsnya apa misalkan. Terus return function kayak gini. Nah, hello console.log hello misalkan. Nah, cara memanggilnya gimana? Cara memanggilnya function 1. Ini misalkan boleh ada paramnya, boleh ada enggak ya. Ini dia kan akan return suatu void tuh. Nah, dia akan return suatu void. Dan ketika saya ingin langsung memanggil si function ini gitu ya, tanpa ini saya tampung dulu terus dipanggil lagi gitu. Ini merepotkan. Saya langsung panggil aja kayak gini. Nah, ini namanya querying. Itu boleh gitu ya. Itu boleh. Coba aja. Kita ini ya. Lihat. Nah, tuh hello. Langsung kepanggil hello. Kayak gitu. Itu namanya querying. Querying itu teman-teman memberikan satu function gitu ya. Dan cara implementasinya itu seperti ini. Bisa. Atau tampung dulu gitu ya. Ini fungsi gitu ya. Tampung dulu kayak gini. Terus baru panggil ini fungsinya. Nah, kalau ini bukan querying ya. Nah, seperti itu. Sama aja kan tuh, hello. Oke. Nah, di React juga sama, di Redux ini dia ada namanya connect. Dan connect juga dia seperti itu implementasinya. Dia implementasinya seperti itu. Jadi connect. Nah, di sini kita akan membuat variabel nanti gitu. Kita coba tuliskan aja di sini dulu. Map state to prop namanya variabelnya ini gitu ya. Sebenarnya bebas namain variabelnya apa, tapi ya kita pakai yang general, yang convention aja. Banyak ya pakainya ini gitu ya penamaannya. Pastikan aja jangan tipe gitu ya. Tadi apa? App ya. Ini saya ubah deh, jangan app kelasnya. To-dos deh. Jangan to-do list. Oke. Nah, ini querying kayak gini. Nah, kita lihat nih. Dia itu dia tuh memberikan suatu audio note ya. Audio note apalah itu. Nah, ya mungkin ya udahlah kita pada ini. Intinya dia akan memberikan suatu fungsi aja. Nah, dan di fungsi tersebut dia menerima suatu komponen gitu ya. Argumennya menerima komponen. Komponennya adalah ya yang kita punya itu to-do list seperti ini. Oke. Nah, jadi PR kita punya 2 variabel ya. Yang kita masih ngutang. Kita perlu bikin variabel adalah map state to prop dan map dispatch to prop. Dan kalau yang ini dia tuh punya argumennya state-nya, terus dia akan memberikan sesuatu objek gitu ya. Nah, kalau misalkan mau ngerikan suatu objek ya bisa kayak gini.
Gitu ya. Bisa juga kayak gini gitu ya, return objeknya apa. Nah kalau misalkan kayak gini bentuknya, lebih simpelnya langsung aja pakai parenthesis, terus objek yang kita mau return apa, kayak gini. To-dos, ya sama ya kayak di dot stat ya, itu juga kayak gitu. To-dos gitu ya, to-dosnya stat to-dos, apa to-dos ya kalau salah tadi nama statnya. Ya oke deh, to-dos. Oke. Sebenarnya kalau mau kita bikinnya seperti ini gitu ya, const to-dos, tapi namanya sama ya. Ya boleh deh langsung aja kayak gini, nggak apa-apa. Kalau misalkan stepnya banyak ya teman-teman, ya nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Kalau stepnya banyak. Oke. Seperti itu. Jadi apa namanya, kita sudah membuat reducer dan sebagainya. Sekarang kita mapping gitu ya. Terus nanti kita coba cek deh itu apa berjalan apa enggak ya. Dispatch, nah seperti ini tulisannya. Dispatch, ini agak malas juga ya. Kadang-kadang kebelit-belit gitu sandwich dispatch ini. Oke. Nah, apa namanya, map dispatch to prop ini gitu ya. Dia itu ya buat nanti apa ya, biar teman-teman nggak perlu dispatch lagi gitu. Jadi langsung aja nih dispatchnya itu ada di prop gitu ya. Jadi dis dot props dot misalkan add gitu ya, add new to do kayak gitu. Itu ya teman-teman jangan pusingin deh itu. Itu nanti juga teman-teman paham gitu ya. Nah misalkan di sini to do-nya, dispatch-nya gitu ya. Nah di sini tadi kan kita punya type apa? Type-nya itu adalah new to do ya. New, besar semua ya. Add to do bukan new to do. Iya nggak sih, add to do. Nah ya benar, add to do. Nah berarti kita milih nih dispatch, add to do. Terus action dot to do. Nah jadi di sini ada action dot type, ada action dot to do. Itu adalah objek yang ada di sini. Action dot type terus action dot to do. Seperti itu teman-teman. Oke, ini sudah ya. Ya kita coba dulu deh, ya. Kita coba dulu. Saya juga semoga aja benar semua gitu ya, benar semua. Jadi kita udah nggak perlu lagi namanya stat to do, stat ini maksudnya to do ref masih perlu karena kan kita buat handling input dari formnya ya. Oke, dan di sini jatuhnya bukan pakai stat tapi pakai prop gitu ya, pakai prop to do's karena statnya udah ditaruh di prop, dispatch-nya juga sudah taruh di prop gitu ya. Semuanya aksesnya tuh di prop semua. Kayak ini, oke. Handle new to do-nya kita ini kita nggak perlu.
Ini kita nggak perlu. Ini juga kita nggak perlu. Ini juga kita nggak perlu. Gitu ya. Yang kita perlukan cuma apa tadi ini ya, apa namanya, this dot props gitu ya, dot tadi apa, add new to do, add new to do, dan dia menerima argumen ya, argumennya apa nih, to do-nya, berarti new to do-nya seperti ini ya. Bim salah bim gitu, semoga bisa ya. And oke. Hai, wah bisa teman-teman. C K lag lah. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk apa namanya? Oh ini apa ini? Apa yang belum di save ini? Oh itu, ya udah save. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semua langsung bisa. Nah, jadi apa namanya, kita ketika kita implementasinya menurut saya sih sederhana ya. Redux ini untuk satu state. Kalau misalkan banyak state nanti mungkin agak sedikit agak pusing gitu ya. Tapi gitu ya, tapi dibandingkan kita menggunakan konteks dan menggunakan apa namanya, ke props gitu ya, dari parent ke prop, itu jauh lebih pusing, jauh gitu ya, jauh banget. Nah kalau konteks itu ya mungkin sederhana, tapi nanti ketika state-nya banyak, itu malah manajemennya jadi ya pusing sendiri gitu ya, susah di tracing dan sebagainya. Dan enaknya Redux ini dia juga ada namanya time travel gitu ya. Coba teman-teman explore aja. Ada namanya time travel untuk untuk melihat nih apa namanya, uh, state-state yang sebelumnya bagaimana dan sebagainya. Dan kalau misalkan kita kembali ke state sebelumnya bakal kayak gimana dan sebagainya. Itu ada time travelnya. Jadi kita bisa nge-track gitu ya. Apa buat ngedebug, maksudnya keperluan debug ya, tapi itu. Nah, jadi seperti itu, state-nya ini taruh di prop gitu ya. Terus dispatch-nya juga taruh di prop, seperti itu. Nah, oke. Gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa lagi ya? Nah, terus ada implementasi lain gitu ya di Redux ini selain menggunakan kelas gitu ya. Ini kita copy paste dulu ya. Copy paste. Copy paste. Ini sebenarnya nggak perlu. Nggak apa deh. Terus ini kita komen. Ya nanti untuk saya saya lampirkan gitu di deskripsi, untuk teman-teman bisa lihat perbedaan yang kelas, perbedaan yang function komponen. Nah, saya ingin menuliskan untuk function komponen nih. Untuk function komponen. Yang pertama, function komponen nggak perlu namanya connect. Enak ya, nggak perlu connect. Dan nggak perlu namanya map stat, map dispatch, itu nggak perlu. Terus kita
Dan terus kita nggak perlu connect-nya. Kenapa nggak mau? Nah, kenapa nggak mau di-delete? Ini sebagai ya. Oke, ini functionnya juga. Apa ini jadi function? Ini jadi seperti ini. Nah, ini ada dispatch. Nggak perlu. Ini aja nggak apa-apa gini juga ya. Nah, kalau misalkan buat apa namanya handle ref, pakai let to do ref aja seperti ini nggak apa-apa. Seperti ini dulu. Ini juga tidak perlu. Dan handlingnya harus pakai cons. Dan semua yang disnya kita hapus. Oke. Nah, ini input to do ref sama dengan input. Seperti itu. To do ref. Oke ya, oke. Terus dudus ya. Dudusnya itu kita pakai namanya hooks. Ada 2 hooks ya, dari React Redux. Kalau di library Redux-nya enggak ya itu karena kan ini kan wrapper gitu ya, wrapper ini. Ada 2, use dispatch sama use selector. Nah, untuk mendapatkan si apa namanya apa ya state-nya gitu ya, si state-nya, maka kita menggunakan use selector itu gitu ya. Misalkan jadiin tudus sama dengan use selector. Nah, ini dia akan men-select gitu ya state. Nah, menjadi apa nih gitu? Menjadi apa? Menjadi state dot tudus kayak gini. Oke. State dot tudus seperti itu ya. Oke. Nah, terus kita jangan lupa memakai namanya dispatch-nya. Oh, di mana ya? Sini aja deh. Cons dispatch sama dengan use dispatch. Dan di sini nggak bisa seperti ini. Dispatch. Gitu ya. Type-nya apa? Tadi apa? Add to do. Add to do terus to do-nya sama dengan itu do. Seperti ini. Oke, kita refresh. Apa kita save? Apakah berjalan? Oh, ada error guys. Ada error guys. Apa errornya? Kita lihat kak uncoach ini kita coba hilangkan dulu biar tahu errornya apa. Cannot read apa tadi? Cepet banget. Value. Oh, ini nggak ada katanya. Kita coba konsol saja. To do ref-nya ini ada apa aja sih? Hai. Oh, ininya juga ya. Biar nggak nge-refresh. Kita konsol. Input. Dot.
Keyurn itu input ya, input kali ya. Coba deh lihat. F undefined. Kalau misalkan langsung value, nah berarti ini nggak ada keyurn-nya, nggak ada keyurn-nya, langsung seperti ini. Nah, itu cara ngedebug kayak gitu ya. Jadi kita konsol dan sebagainya gitu gitulah. Hai Jun, Jan, Jin. Nah, seperti itu. Bah. Oke. Nah, jadi to do apa React Redux ini bisa dipakai di kelas gitu ya dengan cara kita apa mapping statenya to props, mapping dispatch ke props kayak gitu. Terus connect pakai metode querying kayak gini. Nah, terus ya seperti itu. Terus untuk si function komponen gitu ya, kita bisa memakai to-do list seperti ini kayak gitu. Oke, teman-teman. Oke, seperti itu saja ya untuk video kali ini. Nanti source code-nya saya share di deskripsi. Teman-teman bisa pelajari. Dan seperti itu, jangan lupa likes ya. Jangan lupa likes, terus jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi video-video selanjutnya dari saya. Oke, goodbye semua. Dadah.